Sekarang saya nemu gimana caranya bikin konten TikTok affiliate yang fokus di satu produk ataupun di satu niche. Kontennya kan banyak ya. Nah, biar lebih praktis, sebetulnya ada cara yang dimana kontennya nanti itu bakalan selalu fresh. Jadi nggak boring itu-itu aja. Dan konsepnya juga bukan hard selling. Kira-kira seperti apa caranya dan triknya kayak gimana? Jadi teman-teman yang penasaran, tonton video ini sampai selesai. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya yakin teman-teman yang nonton video saya itu udah pasti punya keluhan tentang masalah affiliate kan. Salah satu keluhannya apa? Kalau misalkan kita bikin konten satu produk ataupun satu niche, dibikin banyak konten, itu pasti stagnan. Kira-kira harus bahas apa lagi? Konsepnya harus kayak gimana? Soalnya kalau misalkan kita bikin konten satu produk, dibikin banyak konten dan produknya itu-itu aja, biasanya suka stuck, baik di angka 200 ataupun di bawah 200-nya. Nah, buat yang masih belum kegambar, sebagai contoh, di sini saya fokus di produk dompet ini, saya nge-push maksimal sampai 10 konten. Nah, kalau misalkan kita bikin 10 konten, kira-kira konsepnya kayak gimana? Tag videonya harus dari mana aja? Apakah dari depan, dari belakang, ataupun dari samping seperti ini? Dan kalau misalkan kita hitung, cuma dapat 3 konten. Sisanya dari mana aja? Dan gimana caranya kalau misalkan kita mempromosikan produk modelan seperti ini? Itu setiap konten yang kita bikin selalu fresh kontennya. Intinya selalu berbeda lah dengan konten-konten sebelumnya. Makanya di video kali ini mungkin saya akan coba share. Apalagi mungkin teman-teman yang nggak tahu harus kayak gimana dan belum tahu triknya itu harus seperti apa. Oke, kita akan coba untuk breakdown dulu teman-teman ya. Kita akan coba untuk bahas satu persatu masalahnya. Nah, kita ngomongin dulu dari hal yang paling umum, yaitu tentang masalah kontennya. Sebelumnya, saya sudah bikin satu konten affiliate yang dimana konsepnya itu lebih ke story ataupun cerita. Karena itu adalah rumus yang sering saya gunakan agar selalu fresh kontennya. Contoh kontennya kayak gimana bang? Kita akan coba untuk lihat aja. Oke, jadi ini adalah hasil editan yang sudah saya buat teman-teman ya. Jadi kurang lebihnya seperti ini. Kita akan lihat dulu. Akhirnya OTW pulang juga setelah silaturahmi ke sana dan kemari. Nyampe rumah pasti dibikin trauma. Karena apa? Karena awal pas pergi isi dompetnya itu penuh. Pas pulang sisa-sisa jadi 5.000 kayak gini. Percuma saja di dalam dompetnya banyak kartu seperti ini. Tapi isi saldonya cuma bisa kehitung jari. Tapi nggak apa-apa lah ya. Yang namanya uang bisa dicari lagi. Nah, yang sulit dicari itu dompet modelan kayak gini. Selama saya pergi, asli bawa dompet ini tuh nggak bikin ribet. Biasanya dompet itu disimpan di saku dan pas duduk itu suka ada yang mengganjalkan. Nah, yang ini kita bisa pakai model leher kayak gini. Jadi nggak perlu ribet dan pastinya ini aman karena udah full resetting. Kayaknya ini rekomend deh buat kalian yang lagi nyari dompet praktis dan nggak bikin ribet. Nah, biasanya itu sih kalau cowok mudik atau liburan setelah lebaran. Yang bikin traumanya itu cuman isi dompet doang. Kalian sama juga nggak atau punya cerita lain? Coba tulis di kolom komentar. Oke, kita akan bahas dulu konten yang sudah saya buat. Jadi kontennya itu adalah konten story yang dimana saya memanfaatkan sebuah footage random. Nah, biasanya kalau misalnya kita pergi liburan ataupun kita pergi kemanapun itu, biasanya kita suka nge-shoot video-video random ya teman-teman. Misalkan ada pemandangan yang bagus, kita coba videoin. Dan sebetulnya itu kita bisa manfaatkan sebagai isi konten, sebagai tambahannya. Jadi kalau misalkan kita mau bikin konten satu produk, anggaplah kontennya itu modelannya seperti ini. Biasanya kita bakalan bikin kontennya itu fokus ke produknya langsung. Benar kan? Misalkan tag yang pertama itu seperti ini. Tag yang keduanya kita pindah tempat. Tag yang ketiganya balik lagi. Tag yang keempatnya ini tambahan. Misalkan tambahannya itu pakai gantungan seperti ini. Nah, ini untuk satu konten loh. Bayangin kalau misalkan kita seharinya upload 3 konten dan produknya ini aja. Pastinya kita bingung teman-teman ya, untuk ngeteknya itu harus di mana aja, terus untuk angle-nya itu harus kayak gimana aja. Soalnya di TikTok itu ada yang namanya re-upload konten. Jadi takutnya kalau misalkan kontennya itu aja itu bakalan kena pelanggaran ya, meskipun pelanggaran itu belum fatal lah ya. Maksudnya nggak fatal lah, intinya nggak sampai bikin akun kita itu ke ban, nggak ya. Cuman ya yang saya lihat dari beberapa kasus itu kebanyakan yang kontennya background-nya sama itu kena disebutnya background statis dan view-nya itu sulit naik, padahal bisa di-boosting pakai iklannya. Tapi intinya bukan ke situ. Jadi di sini yang ingin saya coba untuk sampaikan sama teman-teman adalah kalau misalkan punya video random di galeri, coba bikinlah sebuah konsep story. Karena dengan konsep story ini view saya lumayan lah ya, meskipun belum menyentuh di angka 1.000 ataupun 2.000, tapi sekarang mulai ada peningkatan. Dibandingkan dengan konten-konten sebelumnya yang langsung hard selling, itu sulit banget untuk bisa naik di angka 400 sampai 500-an. Nah, sebagai contoh, ini adalah video yang sengaja saya rekam di jalan teman-teman ya, dan kalau misalkan dibikin sebuah konsep story itu jadi malah menarik gitu ya. Jadi di sini videonya sengaja saya coba untuk kumpulin dan untuk sisa tag videonya ini bebas sebetulnya. Jadi di mana teman-teman ini kalau misalkan kita mau bikin konten untuk satu produk itu, yang pertama kita cek dulu galerinya apakah banyak konten-konten footage random. Kalau misalkan dapat konten-konten footage random, kita masukkan langsung ke CapCut dan kita langsung edit. Sampai sini paham nggak? Kalau misalkan nggak paham, coba teman-teman tulis dulu di kolom komentar ini menit keberapa. Nanti saya coba jelasin juga di kolom komentarnya. Nah,
pada intinya di sini untuk konten TikTok affiliate-nya adalah kita bisa bikin konsep konten yang tambahan potensinya adalah video-video random. Entah itu hasil yang sudah kita shoot ataupun udah yang kita edit. Kita bisa edit ulang di sini. Dan yang paling selalu fresh itu adalah konten produknya. Karena kan kita fokusnya itu di satu produk. Kalau misalkan teman-teman perhatikan untuk konten saya ini, itu nggak langsung hard selling menawarkan sebuah produk. Tapi menawarkan sebuah fitur yang dimiliki oleh si dompet ini. Alhasil ini lebih ke konsepnya story. Nah, itu adalah kontennya ataupun konsep konten yang sedang saya buat. Dan setiap harinya saya coba untuk fokusin dengan konsep seperti ini. Tujuannya untuk apa? Karena saya pengen ngetes apakah konsep storytelling kalau misalkan diiklankan maksimal atau enggak dibandingkan dengan konten hard selling. Konten hard selling teman-teman tahu kan yang dimana langsung membahas produknya. Oke, itu adalah breakdown-nya dari segi konsep ataupun dari segi konten. Nah, sekarang kita ngomongin dari segi yang namanya script konten. Kalau misalkan kita bikin konten yang namanya story, itu nggak mudah. Kenapa? Karena kita harus punya cerita dulu. Cerita apa yang ingin kita sampaikan tentang konten yang sudah kita buat footage randomnya. Ya, yang tadi tuh, yang ketika saya di jalan. Itu apa yang akan diceritakan. Kebetulan ini lagi relate sama yang namanya mudik. Maka ya udah saya coba bikin story mudiknya. Kan pasti teman-teman juga beda ya. Di galerinya itu pasti ada footage random yang bukan di jalan juga. Nah, di sini saya menggunakan rumus ini, teman-teman ya. Rumus yang selalu saya rekomendasikan buat teman-teman. Tujuannya untuk apa menggunakan rumus ini? Ya karena biar teman-teman itu mudah untuk bikin konsep kontennya ataupun script kontennya. Intinya lebih struktur lah. Nah, konten yang sudah saya buat tadi dan beberapa konten sebelumnya yang sudah saya upload ke TikTok, itu saya menggunakan rumus 13. Yang dimana ini untuk rumusnya, yang pertama story, ceritakan dulu. Yang kedua, di sini tuh ada yang namanya hubungkan dengan kebutuhan audiens ataupun need audience. Setelah itu ada CTA-nya, ajakan produknya. Sebagai contohnya itu kurang lebih seperti ini. Kalau misalkan kita ambil contoh dari produknya teman-teman ya. Tapi kalau misalkan dari skrip yang sudah saya buat, kurang lebihnya itu seperti ini. Jadi ada dua skrip nih yang saya buat. Yang pertama ini dari video sebelumnya. Di sini dijelaskan, sudah paling semangat kalau diajak badminton kayak gini. Jadi ada video badminton ya, footage badminton. Setelah itu saya langsung bikinkan sebuah konsepnya. Nah, dari story langsung ke kebutuhan audiens. Ceritakan kebutuhan audiens kalau misalkan bawa dompet itu kayak gimana. Contohnya di sini, tapi kadang sering lupa bawa barang kalau mau berangkat olahraga badminton. Ya, meskipun nggak seluruhnya relate, tapi badminton itu kalau misalkan kita nggak bawa uang kayak yang percuma aja, teman-teman ya. Maka di sini jelasin. Dan setelah dijelasin, jangan lupa untuk kasih penjelasan tentang fitur dompetnya. Percuma kalau misalkan dijelasin doang tentang produknya, tapi nggak ada fiturnya, itu sama aja bohong. Dan yang terakhir dikasihlah CTA. Itu untuk konten yang sebelumnya. Nah, untuk konten yang tadi kurang lebih seperti ini teman-teman ya. Akhirnya OTW Pulkam setelah banyak silaturahmi. Nyampe rumah pasti dibikin trauma karena awal isi dompetnya tebel, sisa jadi 5.000. Jadi kan pas pertama nyampe ke tempat ataupun ke kampung halaman itu awalnya tebal banget karena dapat THR-an ataupun dari gajian, tiba-tiba langsung menipis dan itu relate teman-teman ya. Nah, kebutuhan audiens juga kita ceritakan. Contohnya, yang sulit dicari itu dompet modelan kayak gini. Kenapa harus dompet modelan kayak gini? Karena ini lebih praktis dan ada mode gantungnya. Jadi ini lebih gampang teman-teman ya. Nah, kalau misalkan teman-teman kesulitan untuk bikin konsepnya, itu gampang sebetulnya. Yang pertama di sini saya akan coba untuk kasih sebuah step by stepnya. Ambil dulu rumus yang sekiranya ini cocok buat akun affiliate teman-teman. Terus di sini kita masuk ke ChatGPT. Oke, di bagian ChatGPT kita tinggal masukkan aja sebuah rumusnya seperti ini. Dan di sini kita masuk, misalkan mau teman-teman ambil dari TikTok ataupun dari Shopee juga bisa. Ambillah di sini, kita akan coba untuk masuk ke Shopee teman-teman ya. Dan di sini kan pasti di Shopee ada produknya, di TikTok juga ada. Saya akan ambil di sini tuh dompet Sigeek Project ya. Dompet Sigeek Project seperti ini. Oke. Nah, setelah di sini dapat ya, kita tinggal copy aja dan di sini kita langsung aja paste seperti ini. Nah, di sini kita tinggal minta aja promptnya seperti ini. Tolong kamu buatkan sebuah konten affiliate dengan rumus di atas dan referensi produknya dari link yang sudah saya kasih. Nah, buatlah konten yang menarik, cerita yang gak kaku, dan relate sama audiens. Oke, setelah ini jangan lupa untuk klik cari teman-teman ya. Setelah ini kita tinggal enter dan kita tinggal tunggu hasilnya. Meskipun dari hasil ChatGPT itu tidak maksimal, tapi setidaknya daripada kita mikir lama-lama tentang masalah story, itu kita bisa langsung dapat referensinya. Nah, sebagai contoh di sini langsung dapat teman-teman ya. Yang pertama,
Pernahkah Anda merasa repot bawa dompet tebal yang memenuhi saku celana, terutama saat beraktivitas di luar ruangan atau bepergian? Nah, di sini ada penjelasannya. Saya juga pernah mengalami hal yang sama. Setiap kali mengambil sesuatu di dompet, saya harus merogoh saku dalam. Nah, ini berarti ngomongin masalah saku celana, teman-teman ya. Berarti di sini kita tag-nya ambil dari skripnya ya, seperti ini. Kita misalkan buat yang baru. Nah, kita bikin seperti ini. Oh, salah. Kita ambil dulu rumusnya. Ya, rumusnya misalkan buat seperti ini, terus di sini kita tinggal paste dan ini kita coba kasih tanda dulu di bagian bawahnya. Nah, ini kita ceritanya mau bikin skripnya, teman-teman ya. Ini kita fullin dulu, setelah itu kita tinggal enter. Nah, di sini berarti kita lagi coba untuk tag videonya itu misalkan lagi lari ataupun lagi jalan ataupun lagi duduk ya. Nah, di situ kita tinggal sebutin aja. Pernah kalian ngalamin kayak gini? Pas mau jajan terus bawa dompet itu sulit banget, atau malah uangnya itu amburadul karena gak ada resletingnya. Nah, ini sebagai contoh teman-teman ya. Sorry, ini yang mungkin bisa dibilang itu relate. Ataupun teman-teman itu bisa ubah di sini. Pernah nggak kalian lagi nongkrong kayak gini, itu lagi nyaman-nyamannya, terus tiba-tiba teman kita ini nggak punya uang untuk bayarnya. Alhasil kita harus bayar pakai uang kita sendiri. Mulailah dikeluarkan produknya dan tinggal dijelasin produknya. Jadi story-nya ini adalah hook ataupun visual hook yang dimana mungkin bisa orang itu nonton dari 3 detik pertama sampai selanjutnya. Kalau misalkan visual hook-nya kayak gini contohnya, ini udah nggak asing lagi sama dompet yang modern kayak gini. Yang langsung ditampilkan produk mungkin biasa-biasa aja sekarang bagi pembeli. Nah, kita bikin yang lebih menarik lagi dengan visual hook-nya. Yang dimana mungkin awalnya itu nggak relate sama produk karena diceritain di awalnya itu adalah tentang masalah nongkrong. Tapi setelah itu kita langsung sambungin ke produknya. Nah, jadi seperti itu teman-teman ya, step by step-nya. Kalian bisa gunakan rumusnya, itu udah ada, linknya udah di bio teman-teman ya untuk rumus seperti ini. Dan ada 50 rumus lebih yang bisa teman-teman gunakan untuk bikin script kontennya. Nah, itu adalah salah satu trik konten affiliate yang fokusnya di satu produk ataupun di satu niche. Itu bisa teman-teman manfaatkan kalau misalkan suatu waktu kita udah capek nih, udah bingung lagi nge-tag produk videonya harus kayak gimana lagi. Kita bisa manfaatin video-video random agar kesannya itu orang-orang itu nggak boring ketika nonton konten affiliate kita. Dan itu saja mungkin di video kali ini. Semoga video ini bisa berguna dan bisa bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya dengan saya Adang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.